Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu di dalam renungan pada saat ini. Kita akan bersama-sama kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana firman Tuhan yang begitu dapat menguatkan kita di dalam kehidupan kita pada zaman-zaman sekarang ini. Tema yang saya bawakan di renungan pada saat ini yaitu menerima kuasa yang kekal. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan akan menerima kuasa yang kekal. Daniel 7 ayat yang ke-27. Kita sama-sama buka di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Saya bacakan, di sana dikatakan, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ini adalah satu cerita ketika Daniel bermimpi. Di Daniel 7 ini ada satu bagian yang akan kita pelajari bersama. Kita melihat mulai ayat yang ke-19 bahwa di sana Daniel ingin mengetahui makna dari mimpinya itu. Kemudian hal itu dijelaskan mulai dari ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Kita melihat mimpi Daniel terlebih dahulu. Daniel bermimpi tentang keempat binatang. Mulai dari ayat yang kedua, Daniel berkata demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit menguncang laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ini adalah satu mimpi Daniel pada saat itu. Dan kita melihat karena Daniel ingin dijelaskan mimpinya. Di ayat yang ke-19 di sana dikatakan, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Kalau kita melihat apa itu binatang yang keempat yang ingin diketahui oleh Daniel, coba kita lihat di ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia membawa ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita melihat di ayat yang ke-16, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semua itu. Maka berkatalah ia kepadaku, diberitahukannya kepadaku maka maknanya binatang-binatang besar yang 4 ekor itu. Lalu kita melihat di ayat yang ke-11, aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Dari ayat yang ke-10, sesuatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ini adalah yang terjadi kepada binatang yang keempat ketika ini adalah binatang yang menyombongkan diri. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh tanduk kecil. Tampak tumbuh tanduk di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada
tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan diri. Ini ada satu tanduk yang lebih besar lagi, yang lebih berkuasa lagi daripada tanduk-tanduk lain dari binatang yang keempat ini. Ia di ayat yang ke-8 sana dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak di antaranya tanduk kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan diri. Ini adalah menuju kepada satu pemerintahan yang adalah satu nubuatan tentang bagaimana kerajaan yang akan memimpin di akhir zaman, yang merujuk kepada antikris. Namun kita tidak akan membahas tentang hal ini, kita tidak akan membahas tentang antikris. Yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai kuasa yang kekal dari Allah. Menerima kuasa yang kekal dari Allah. Ada kuasa yang kekal dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Tentang bagaimana tidak ada kuasa yang dapat menandingi Allah. Kuasa Allah tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Zakaria 14 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tidak ada Allah selain Allah. Allah yang kita sembah, tidak ada Allah lain yang dapat menguasai seluruh bumi ini selain Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya Allah, namanya satu-satunya. Zakaria 14 ayat 9 di sana dikatakan, dan Allah akan membela umatnya, yang tetap percaya kepadanya. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan. Kuasa orang yang menentang Tuhan pasti akan hancur. Tetapi Allah memberikan umatnya, yaitu kita, yang tetap percaya dan yang hidup kudus. Dan yang hidup kudus, yang kekal. Hidup dan memerintah bersama Tuhan. Ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat kehidupan kita adalah kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memilih kita juga sebagai umat-umatnya untuk memerintah bersama dengan Dia, untuk memerintah bersama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Kembali di dalam Daniel 7 ayat ke-27, kita kembali melihat bahwa maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Setiap kepada orang-orang kudus, kita umat Tuhan adalah orang-orang kudus yang akan diberikan kekuasaan. Umat yang maha tinggi, kita adalah umat Tuhan yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dikatakan pemerintahan orang-orang kudus yang bersama dengan Tuhan adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Semua kekuasaan yang ada di bumi ini yang tidak ada Tuhan akan mengabdi, akan tunduk kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang memimpin. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempertahankan kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Meski di dalam kehidupan kita ini ada penderitaan, ada kekacauan dan pergumulan berat di dalam dunia ini, yang terkadang kita rasa sangat menyakitkan, sangat mengerikan di dalam kehidupan kita. Ada berbagai tindakan intoleran, kekerasan, penolakan, penganiayaan dan sikap tidak manusiawi terhadap umat Tuhan, terhadap pengikut Kristus terjadi di berbagai tempat dan zaman yang melanda setiap umat-umat Tuhan. Dan dalam keadaan seperti ini, umat Allah diajarkan untuk berserah diri. Kita sebagai umat Tuhan diajarkan untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan berjuang bersama Allah dalam kesalehan dan keteladanan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi kita orang yang percaya, orang yang hidup kudus, yang akan menerima kuasa yang kekal dari Tuhan. Puji Tuhan,
Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan di akhir zaman ini kita memerlukan yang namanya keteladanan di dalam diri kita. Kita terus percaya dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan, mempertahankan hidup kita kudus kepada Tuhan, supaya kita menjadi bagian yang Tuhan pilih untuk memerintah di akhir zaman nanti, dan kita yang akan menerima kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami bahwa kami harus hidup di hadapan-Mu dengan benar Tuhan, dengan iman kami yang teguh Tuhan, supaya Engkau mendapati kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, tetap hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami juga Tuhan dapat menerima bagian untuk memerintah bersama dengan Engkau di akhir zaman nanti Tuhan, supaya kami tetap menerima hidup yang kekal yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap terus ada di dalam tangan-Mu, biarlah Roh-Mu terus menyertai kehidupan kami, supaya kami tetap terus hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ia menyegarkan jiwa kami Jemaat GPD El Shaddai, dan Ia yang menuntun kehidupan kami Jemaat GPD El Shaddai di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.